Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada. Kita akan naikkan pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah kasih setiamu. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan beribadah walaupun kami terpisah oleh jarak, beribadah di tempat kami masing-masing, tapi kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan memuji Engkau, buka hati kami agar kami dapat memujimu dengan hati yang tulus. Dan persiapkanlah hati kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu saja, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jangan kamu khawatir. Jangan
yang kekasih, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun kerelaan menurut kehendaknya. Jadilah anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Aba, aku panggil Engkau ya Bapa.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan ya Abba Bapa. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar, setiap harga yang harus ku bayar, telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan,
Terima kasih Bapa. Seperti pujian yang sudah kami naikkan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan namamu, dan kami rasakan Engkau ada hadir di tengah-tengah kami, walaupun ya Tuhan kami beribadah lewat online ya Tuhan. Kami rasakan kehadiranmu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami boleh bersyukur kepadamu, dan sebentar ya Tuhan kami akan menyambut firman-Mu Bapa. Mari Engkau akan menolong ya Tuhan, persiapkan hati-hati kami semua ya Tuhan, agar kami boleh layak ditaburi oleh benih-benih firman-Mu, sehingga firman Allah yang akan kami dengar boleh tertanam di dalam kehidupan kami Bapa. Dan Engkau juga akan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Pakai ya Tuhan dia ya Tuhan menjadi berkat buat kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami alaskan doa sembahyang kami yang kurang sempurna ini Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Seluruh jemaat yang dikasihi dimanapun, di rumah tentunya ya, masing-masing. Tapi mari kita mau bersungguh-sungguh, walaupun mungkin kita tidak bertemu, tidak tatap muka, tapi Tuhan ada, mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan sekarang sedang memandang kepada kita semua. Apakah kita mau tetap setia walaupun keadaan belum berubah? Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa. Ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah keadaan yang lebih gimana ya, kalau kita dengar dari siaran TV, Indonesia sekarang sangat tinggi COVID-nya, ya. Mungkin lebih kepada mengkhawatirkan, tetapi firman Allah berkata hari ini, bersukacitalah senantiasa, bukan hanya hari Minggu, bukan hanya hari Senin, bukan hanya hari Natal, bukan hanya tahun baru bersukacita ya, baru saja kita tahun baru, Natal, bersukacita, entah makan minum, entah bagaimana, tetapi karena itu jualah klaster COVID naik karena libur Natal dan tahun baru. Jadi dunia tidak memberikan kesukaan. Puji Tuhan, kita akan mulai saja dengan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Kita membacanya bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa. Seperti itu. Senantiasa itu artinya selalu ya. Enggak ada jadanya, terus aja sepanjang kita mengiring Tuhan, sepanjang kita masih ada di dunia ini, bersukacitalah saja. Puji Tuhan. Biarlah firman Allah saja nanti akan menerangi hati kita mengapa kita harus bersukacita. Mazmur 37 ayat 4. Ini adalah perintah dan janji. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan. Atau bersukacitalah, sama ya. Karena Tuhan, bukan karena bukan nggak boleh, nanti tante jadi nggak boleh ya kalau untung besar, naik kelas, lulus ujian, apalagi dapat jodoh, tunangan, menikah, apa sajalah, atau kayak kemarin. Nggak boleh, boleh, bukan begitu. Tetapi ini firman Allah, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Setiap kita umat Tuhan, pasti siapapun, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu jemaat, baik itu anak kecil sekalipun sekolah minggu, pasti ingin ya, ingin diberi bukan apa yang kita inginkan, pasti. Nah, sebab itu firman Allah katakan, inilah janji Tuhan, bergembira saja, bersukacita saja. Sukacita ini adalah buah roh. Kita belajar dulu ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesukaan, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Saya hanya ambil satu, sukacita. Buahnya sebenarnya satu tapi 9 wajahnya gitu ya.
rupanya. Di antaranya adalah sukacita. Karena nggak mungkin lah saya bawa semuanya, satu persatu saja, ya. Jadi anak Tuhan harus berbuah. Apakah itu buah pertobatan? Tentunya kita bertobat dulu mengawali hidup percaya kita, lalu ada buah-buahnya tiap-tiap hari mengeluarkan buah. Kemudian penuh Roh Kudus. Nah, ini jemaat Tuhan di Cigareleng, ya. Udah ada Roh Kudus, berbahasa, tetapi tidak berbuah. Nggak ada. Harus berbuah. Harus berbuah. Hari-hari ini harus diberitahukan. Harus berbuah. Di antaranya adalah sukacita, ya. Kasih yang tertinggi tentunya. Sukacita juga sesuatu yang akan menjadi kekuatan buat kita, ya. Kita tidak dapat bersukacita kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Jadi nomor satu, hubungan kita dulu dengan Tuhan. Karena sukacita itu tidak akan mungkin ada dalam hidup kita kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Ayat-ayatnya seharusnya Yohanes 15 ayat 1 sampai 11, ya, tapi sudah baca saja di rumah, rajin baca Alkitabnya. Saya hanya ambil 3 ayat, supaya tidak terlalu panjang banget, ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini udah janji lagi, ya. Jikalau kamu menurut perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ini adalah sukacita kepunyaan dari Roh Kudus, punya Yesus, punya Bapa. Dan Tuhan bilang Dia ingin ada di dalam kita. Ada janji kayak tadi sama seperti Mazmur, apa yang kita kehendaki Tuhan akan kasih. Tetapi ada syarat. Kita harus tinggal di dalam Dia, firman-Nya ada di dalam kita. Apa artinya? Kita bukan cuma baca, dengerin firman Tuhan tiap hari Minggu atau tiap hari apalah, putar video-video sekarang. Hati-hati, ya, hati-hati banget. Saya katakan ini karena ada pengajaran yang kadang sebenarnya tidak benar. Ada, ya. Tuhan menolong kita. Firman Tuhan harus menjadi, kalau saya katakan makanan, ya. Kalau makanan itu menjadi darah dan daging. Seperti itu. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki sukacita ini. Sukacita kita, Tuhan bilang akan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan ingin semua umatnya menghasilkan buah, dan Yohanes berkata, siapa ranting yang tidak nempel di batangnya itu tidak akan menghasilkan buah. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Kalau firman Allah itu cuma didengar, dibaca, lalu berlalu. Hanya menjadi kewajiban karena harus membaca, karena harus mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah itu harus ditaati. Ini kadang-kadang nggak enak ya di telinga kalau taat itu, ya. Saya sering dengar taat aja. Nah, mentaati firman-Nya, mengasihi Tuhan, tentu kita harus tadi udah banyak sekali berkat, ya, ujian. Mencintai Yesus itu bagaimana sih mencintai Yesus? Apakah cuma nyanyi aku cintai Yesus, ya, tetapi nggak ada bukti seperti ini. Menuruti perintahku, katanya. Ya, puji Tuhan. Sebab sukacita itu adalah suatu kesukaan bukan dari dunia. Tidak dapat dihilangkan oleh rasa sakit, penderitaan, kesusahan atau keadaan yang sulit seperti sekarang hari ini. Ya, kita masih tetap berputar-putar di dalam COVID-19 ini. Malah tambah repot, ya. Tambah
Ngeri deh kalau ngelihat kemarin aja sehari 200 lebih yang meninggal. Sampai kuburan-kuburan udah penuh, rumah sakit udah penuh. Ada cerita yang sakit COVID, mungkin saya udah pernah cerita. Dia tidak ada kamar, sampai tidak ada kamar. Padahal orang ini bukan orang biasa, orang kaya raya. Tetapi disinilah uang itu sepertinya tidak berguna buat orang kaya raya. Kayanya bukan kaya biasa. Tetapi ketika dia sakit, tidak ada kamar di rumah sakit di mana khusus COVID. Jadi dia ditaruh di ruangan, menunggu sampai ada ruangan kosong, belum sampai dipindahkan sudah meninggal dunia. Kaya raya, bukan miliarder lagi, triliunan, tetapi inilah ya, Tuhan menolong kita. Hari-hari ini bisa nggak sih? Kalau saya sih bilangnya orang yang bersuka cita itu selalu memuji Tuhan. Tadi kan, ya, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan tentunya, rajin berdoa tentunya, itu semua pasti, ya. Dan tidak ngeluh. Nah ini, tidak ngeluh. Ini mungkin yang paling susah, ngeluh, ya. Karena contohnya juga orang Israel tuh melulu ngomel sama orang. Ini benar nggak? Ngomel sama keadaan, ngomel sama Musa, ngomel karena nggak ada daging, ngomel karena nggak ada air. Kita ngomelnya apa? Saya tidak tahu ya. Jangan nanya gini ya kalau saya bawa firman. Tante, emak, saya kan banyak dipanggil emak sama anak-anak. Suka ngomel gak sih? Saya gak akan jawab, Tuhan yang melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Saya gak mau bilang, saya gak pernah, gak bisa. Tuhan yang lihat kita, tiap-tiap hari Tuhan memperhatikan kita. Mata Tuhan itu bisa melihat seluruh dunia. Dia lihat, dia perhatikan anak-anak Tuhan. Adakah mereka bersuka cita di dalam keadaan seperti ini ya. Soalnya sekali-sekali lah 2 bulan atau kapan orang tua ini mah nggak boleh kemana-mana. Dan waktu beberapa lalu mah ke Jogja juga nggak boleh, dilarang masuk. Tapi bulan kemarin kalau nggak salah boleh masuk, boleh ya. Asal jalannya ke bawah terus ya ada aturan. Ketemu di lift sama ibu-ibu tua, yang nggak tahu tuanya sama atau enggak karena kami semua pakai masker. Tapi dia ngomong apa? Aduh, meni asa ini ya Bu, katanya. Apa? Di rumah itu membosankan. Jadi kalau saya pergi karena kebutuhan. Bukannya nggak mau nyuruh anak-anak, tapi memang belanja kami itu ruwet ya kalau saya nggak pergi sendiri. Kalau nggak ada ini gantinya apa? Jadi kalau sama anak menantu cucu semua, mereka juga mau. Tentu harus telepon-teleponan. Ini nggak ada apa gantinya sebenarnya. Jadi saya pergi sendiri dan kebetulan ada yang ngantar. Itulah ibu-ibu. Ibu-ibunya udah pada tua, nggak tahu lebih muda mungkin. Bosan dia di rumah terus. Nah itu. Ya, apakah kita juga sama? Bosan itu ngomelnya bisa panjang pendek, bisa macam-macam lah ya. Saya nggak akan nerangin soal ngeluh, tetapi bisa nggak orang yang bersuka cita itu adalah memuji Tuhan. Kita akan melihat contoh-contohnya, sebab ini bukan dari dunia ya. Dengan keadaan yang sulit seperti ini, kita akan melihat beberapa contoh di Alkitab saja ya. Kita melihat ini, berbahagialah kamu. Nah, bagaimana orang yang tidak bersuka cita bisa berbahagia? Jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini bisa nggak sih? Ya, ini
Ini jawabannya. Firman Tuhan, selalu jawabannya adalah firman Tuhan. Saya nggak mau pakai bahasa sendiri. Ini firman Tuhan. Karena yang akan membuat hidup di dalam kita adalah hanya firman yang kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus. Bisa nggak sih kita? Kita mah nggak difitnah, nggak dianiaya, nggak dihina barangkali. Tapi karena ini aja suasana di negeri kita, suasana di rumah dan sebagainya. Saya selalu ngedengar lah mama-mama ya, nggak usah nanya siapa, ada tamu yang suka datang dan terus ibu-ibu muda tentunya ya, yang harus ngurus anak sekolah di rumah. Wah, itu sudah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan. Tuhan no. Nah, bisa nggak sih kita berkata bersyukur saja Tuhan? Terima kasih saja, pujian-pujian walaupun gak keluar dari mulut, di hati. Terima kasih saja, ya, puji saja nama Tuhan. Walaupun sepertinya kapan COVID ini akan berhenti, kapan Tuhan mau angkat. Sepertinya seperti itu ya, sepertinya masih terus berjalan. Kisah Rasul. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka senang, gembira, disesah. Bayangin, kita kebayang ya disesah. Apa itu disesah di zaman dulu? Tapi mereka nggak sedih, nggak. Itulah gembira, kegembira, sukacita itulah yang membuat mereka kuat. Mereka bergembira karena merasakan penderitaan Kristus. Kita tidak bisa merasakan bagaimana luar biasanya cambuk yang mencambuk punggung Yesus sehingga darah mengalir. Bagaimana dahsyatnya ketika paku-paku pakukan kepada tangan Yesus. Kita tidak akan mungkin tahu ketika mahkota duri itu ditaruh di atas kepala sehingga darah mengalir dari seluruh tubuh itu. Kita tidak akan pernah tahu. Bisa nggak sih ngebayangin ketika paku yang panjang itu dipakukan ke kaki dan tangan Yesus? Jadi itulah sebabnya kita bersukacita di dunia. Kalau kita difitnah, dianiaya, dimarahin karena kita hidup menurut firman Allah, itulah sukacita. Itu kekuatan yang membuat kita bisa setia dan tidak menjadi undur. Itu kekuatan. Itu kekuatan. Sukacita itu bukan karena, sekali lagi, bukan tidak boleh. Jangan salah ya, cuma suka salah nggak boleh. Nggak boleh ini, bukan seperti itu. Tentu kita gembira kalau kita diberkati dan macam-macam semua. Tetapi bukan itu, karena yang begitu fana. Yang begitu tidak akan. Bisa saja sekarang hebat, usaha diberkati, tapi bisa saja besok kita bangkrut kan? Siapa tahu? Apakah ketika bangkrut kita akan marah? Nah, seperti itu. Sekarang bisa saja juara satu atau menjadi siswa teladan dan sebagainya, naik pangkat dan semua. Apakah itu akan terus berlangsung? Suatu hari bila terjadi peristiwa-peristiwa apa saja, lalu keadaan berubah, apakah kita bisa tetap kuat dan tetap setia dan tetap bersukacita? Pertanyaannya. Tapi sukacita yang dari Tuhan, sukacita yang datang dari buah roh, membuat kita kuat, tidak membuat kita undur. Kita tetap mengasihi Tuhan, mematuhi firman-Nya walaupun itu tidak mudah. Ya, itulah kekuatan. Rasul Paulus, saya cuma ambil satu ayat, 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukupkah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini adalah ketika dia berdoa, berpuasa dengan penyakit. Saya tidak tahu penyakitnya, saya tidak mau mengada-ngada atau
menduga-duga ya, ada yang bilang sakit ini, ada yang bilang sakit itu. Yang dia bilang itu adalah utusan iblis. Kalau dia udah sakit banget luar biasa, dia minta Tuhan menyembuhkan, tapi Tuhan tidak menyembuhkan. Apakah Rasul Paulus marah? Tidak. Tidak. Kita sama, ya, sakit tapi kita berdoa, kita berusaha, bahkan mungkin ada yang ke dokter atau gimana, tapi kita nggak sembuh-sembuh. Apakah kita akan marah? Apakah kita akan bilang Tuhan Yesus sudah berubah? Tidak. Sukacita itu kita akan lihat di dalam Filipi 1, ini Korintus, kemudian di Filipi, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, tidak marah. Ya, mau tetap bersukacita dalam kelemahannya, bahkan dia bermegah dalam kelemahan. Itulah kekuatan dari sukacita yang Tuhan berikan. Sebab itu bukan dari dunia, sekali lagi itu adalah dari Roh Kudus. Ya, ketika kita mau dibentuk, karena buah-buah itu datang dari pembentukan tentunya. Ketika kita nempel terus, patuh terus kepada Tuhan, pada firman-Nya, maka buah itu akan ada. Semua buah tentunya ya. Nehemia 8 ayat 11 sampai 13. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Di sini Nehemia berkata, sukacita dari Tuhan itu adalah perlindunganmu. Ya, perlindungan bagi kita. Diteruskan karena apa mereka bersukacita? Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersedih hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagikan makanan dan berpesta pora, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Sukacita karena mereka mengerti. Kalau orang udah mengerti firman ya, ngerti banget. Oh, saya ngalamin ini tuh karena ini loh jawabannya. Mengerti firman, sukacita, hatinya bersukacita. Kalau kita mengerti kenapa COVID ini ada, kita akan bersukacita. Karena berarti firman Allah sedang digenapi. Berarti Alkitab ini benar-benar dari Tuhan. Bukan hanya tulisan manusia, walaupun manusia yang dipakai oleh Tuhan. Dan semua ini benar, nggak ada yang salah. Baca aja semuanya. Kalau Tuhan bilang nanti bakal ada banyak kejadian kesusahan. Ya. Kelaparan akan ada di mana-mana, perang akan ada, semua sudah terjadi, dan gempa bumi di sana sini. Udahlah sekarang mah kalau soal bencana mah tanah longsor, tanah retak dan segala dan kejahatan kasih manusia akan menjadi tawar dan karena dosa. Udah, iya, baru setiap hari kayaknya beritanya, bukan bosan tapi ngeri. Ayah bunuh suami bunuh istri, istri bunuh suami, mama bunuh anak, anaknya ada 3, 2 yang satu untung dibawa bapaknya, yang 2 dimatiin. Bapaknya pulang, anak sama istrinya udah mati. Mengerikan sekali. Bayi dibuang mah dari dulu juga ada. Tapi ini mah bunuh-bunuhan, keluarga bunuh-bunuhan. Terus perkara-perkaranya sepele, bukan hal-hal yang besar. Seperti itu yang kita dengar. Karena itu firman Allah. Jadi kita nggak jadi gimana-gimana. Bukan berarti kita senang. Bukan senang-senang. Tapi sukacita itu karena firman Allah semua digenapi. Dan masih banyak yang harus kita belajar untuk masa depan. Apalagi saya katakan orang muda. Karena dunia tidak akan bertambah baik. Saya akan berbicara saja. Baca saja Wahyu dan kalian akan belajar banyak di sana. Dunia tidak akan menjadi lebih baik. Tidak. Tapi kita harus belajar, jangan sembarangan.
Jangan sembarangan dengar firman Tuhan. Corona ini katanya dari antikris dan sebagainya. Saya tidak akan membahas itu, tetapi kita belajar sendiri, sungguh-sungguhlah belajar dengan Tuhan, berdoa banyak sendiri, biar kita sendiri mendengar suara Tuhan, belajar dalam hal-hal perkara-perkara yang di atas. Itu pernah kita dengar, ya? Perkara yang di atas. Sukacita Natal kemarin kan kita nggak pesta, tapi firman Allah bilang ada sukacita. Karena apa? Ini, ya kita membaca lagi terjemahan lainnya. Sukacita karena Tuhan ini, firman Allah yang hidup berkata, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Yang bawah saja saya baca ya, karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Janganlah kamu murung dan bersedih hati. Jadi kita nggak usah murung, bersedih hati, apalagi cerewet dan ngomel ya. Karena sukacita ini adalah kekuatan untuk menghadapi. Satu lagi bahasa Inggrisnya, for the joy of the Lord is your strength. Ini sama ya, sama firman Allah yang hidup. Saya ambil ini karena di Nehemia perlindungan berarti itu kekuatan, benteng pertahanan kita. Benteng yang menjaga kita dari kesusahan, dari percobaan tiap-tiap hari. Ya. Mazmur katakan 119 ayat 165. Ya, Mazmur. Udah ini. Besarlah ketenteraman orang-orang yang mencintai Tauratmu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Tidak ada rintangan untuk tetap setia, untuk tetap patuh dan taat kepada firman-Nya. Tidak ada. Karena ada sukacita. Sukacita itu kekuatan, benteng perlindungan, menjaga kita untuk kita tetap setia, ya, dan bersukacita di dalam Tuhan. Itulah kekuatan yang luar biasa, ya, yang membuat kita tidak menjadi goyah seperti tadi nyanyian-nyanyian. Itu semua menjadi milik kita. Betapa kita terpesona, betapa kita sungguh mencintai Tuhan. Artinya kita kalau udah ngomong mencintai Tuhan itu bukan cuma nyanyi, tapi firman Allah dilakukan. Karena yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memeliharanya, dan mentaatinya. Puji Tuhan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Jadi kalau ada sukacita, kita berada di kerajaan Allah. Kebayang ya, kerajaan Allah itu menjadi milik kita. Kita tidak usah takut kalau ada sukacita itu. Puji Tuhan. Satu lagi ayat terakhir. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Tiap-tiap hari dijadikan Tuhan. Dari Senin sampai Minggu, dari sebulan, 2 bulan sampai setahun, setiap hari itu semua dijadikan Tuhan. Sebab itu mari bersukacita sajalah. Jangan murung, jangan sedih karena keadaan hari-hari ini. Karena sukacita itu sekali lagi menjadi benteng, menjadi kekuatan, menjadi perlindungan bagi kita. Karena COVID itu juga datang kepada, saya membaca ya, walaupun dokter sakit, walaupun perawat kena, kenapa katanya? Karena sementara mereka merawat, mereka cemas. Ya, seperti itu. Ada dari, ya, saya dapat kiriman, cemas, terus marah-marah. Makanya jangan suka marah-marah ya. Itu menjaga kita. Sukacita, kegirangan itu membuat kita juga menjadi kuat, tubuh kita juga. Itulah perlindungan. Sekali lagi, perlindungan, kekuatan, benteng adalah sukacita yang dari Tuhan. Bukan sukacita yang datang dari suasana keadaan. Suasana boleh tidak membuat kita bersukacita dimanapun kita berada, ya. Kita jangan terlalu berharap, tetapi sukacita itu ada dalam kita.
sehingga kita tidak terpeleset atau tadi tidak ada sandungan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki sukacita itu. Puji Tuhan, kiranya firman Allah boleh mendapat tempat. Sukacita ini kiranya mengawali kembali tahun baru ini, dan firman-firman Allah yang kemudian akan datang. Udah dimulai dari Natal, sukacita di tengah pandemi ini ya. Saya tambah sekarang sukacita yang tiap-tiap hari menjadi milik kita, walaupun Natal sudah berlalu, tahun baru sudah berlalu, tapi biarlah sukacita itu tinggal terus hari demi hari sampai kita nanti melihat bagaimana Tuhan akan membuat kembali normal. Itu tentu menjadi doa kita tiap-tiap hari ya. Puji Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan, mari saudara, saya hanya ingin berlutut bersama-sama di rumah sekalipun ya. Mari kita akan naikkan tuh pujian. Haleluya, haleluya, dengan iman. Haleluya, dengan iman ku kata haleluya, haleluya, dengan iman ku lihat haleluya, haleluya, dengan iman ku dapat haleluya, haleluya, pujimu Yesus hidup, Yesus hidup, ya Allahku Maha Kuasa, kemenangan, kesembuhan, sukacita ku dapat dalamnya. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, dia Allahku Maha Kuasa, kemenangan, kesembuhan, sukacita ku dapat dalamnya. Mari, pertanyaan datang saat ini. Adakah sukacitaku penuh menghadapi hari-hariku? Pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan bertanya hari ini. Karena dia hidup, ada hari esok. Karena dia hidup, ku tak gentar. Hidup menjadi berarti karena Yesus hidup. Dengan iman kita memandang hari esok ke depan, hari-hari yang dijadikan Tuhan. Biarlah sukacita surgawi memenuhi setiap hati kita. Karena itulah akan menjadi perlindungan, menjadi kekuatan. Sukacita dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Dunia akan berubah, dunia bisa mengalami apapun, tetapi anak-anak Tuhan yang berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, yang tidak lepas dari pokok anggur, akan memiliki kekuatan, akan memiliki kemenangan-kemenangan di dalam ujian-ujian imannya. Dan sukacita itulah yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita naikkan sekali lagi. Yesus hidup, Yesus hidup. Yesus hidup, Yesus hidup, ya Allahku Maha Kuasa, kemenangan, kesembuhan, sukacita ku dapat. Sekali lagi, Yesus
Ya Bapa Surgawi, kami mau bersyukur buat firman-Mu. Tuhan, kiranya firman Allah mendapat tempat di hati umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Terima kasih, karena tidak ada perlindungan selain firman-Mu. Tuhan, tidak ada di dunia ini yang dapat menghibur kami selain kebenaran firman Allah. Bila sukacita itu penuh di dalam kami, kami akan siap tiap-tiap hari Tuhan menghadapi hari-hari kami. Kemenangan-kemenangan itu akan menjadi milik kami. Kesembuhan-kesembuhan dari segala sesuatu ya Tuhan. Bukan hanya masalah penyakit jasmani, tetapi dari segala sesuatu hal-hal yang dunia kadang berikan. Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Yesus telah hidup. Ya Tuhan, itulah yang membuat jaminan bagi kami untuk masa depan kami. Sekali lagi Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menaruhkan firman Allah ini di dalam tiap hati. Ya Tuhan, sehingga mereka mampu untuk melakukannya, menjadi bagian dari hidup mereka sepanjang hari, sepanjang waktu yang kami akan lalui. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai seluruh umat yang Kau kasihi Tuhan dari esok dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.